Selamat malam teman-teman. Pernah nggak kalian kepikiran kalau makanan yang kita anggap lezat dan bikin nagih ternyata punya rahasia kelam di balik rasanya? Malam ini aku mau bawain sebuah kisah nyata yang katanya terjadi di Solo. Tepatnya di Jalan Slamet Riyadi tahun ke-1998. Sebuah warung bakso kecil yang tiba-tiba jadi ramai. Dagangannya selalu laris dan kuahnya dikenal paling gurih di kota. Tapi di balik semua itu tersimpan sebuah perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Sebuah pesugihan yang menjijikkan sekaligus mengerikan. Banyak yang bilang di balik semangkuk bakso itu ada campuran yang bukan berasal dari dunia manusia. Dan siapa saja yang pernah merasakannya, sulit untuk berhenti. Penasaran? Mari kita mulai ceritanya. Malam di Solo tahun 1998 terasa berbeda. Jalan Slamet Riyadi yang biasanya ramai dengan suara kendaraan, malam itu agak lengang. Lampu jalanan berpendar kuning, samar-samar tertutup kabut tipis. Di salah satu sudut jalan, ada sebuah warung bakso sederhana dengan spanduk merah kusam bertuliskan bakso Pak Darto. Warung itu tidak besar, hanya bangunan semi permanen dengan dinding kayu, atap seng, dan beberapa meja panjang yang catnya sudah terkelupas. Tapi entah kenapa sejak beberapa bulan terakhir warung kecil itu tidak pernah sepi pembeli. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana bisa warung yang dulunya selalu lengang tiba-tiba jadi primadona. Dulu sebelum tahun 1998, siapapun yang lewat di situ pasti menggeleng. Baksonya biasa saja, malah sering hambar. Kuahnya cepat dingin, dan dagangan sering basi sebelum habis. Tetangga-tetangganya tahu betul Darto, pemilik warung itu, hampir saja gulung tikar. Tapi entah apa yang terjadi, setelah bulan Juli tahun 1998, warung itu selalu penuh. Pembeli datang berduyun-duyun, bahkan sampai rela antre panjang. Orang bilang kuahnya berbeda, selalu panas, selalu gurih, tidak peduli jam berapa orang datang. Bahkan jika hujan deras sekalipun, tetap banyak yang datang ke sana. Ada yang bilang itu cuma resep baru. Ada pula yang berbisik, mungkin Darto sudah menemukan rahasia bumbu warisan leluhur. Tapi ada juga yang berani bilang lirih kalau rasanya itu aneh, terlalu nikmat, terlalu bikin nagih. Sampai-sampai orang ingin makan lagi dan lagi. Beberapa pelanggan mengaku mereka sempat merasa pusing atau mual setelah makan. Tapi anehnya, besoknya tetap saja balik lagi. Tetangganya, terutama Bu Siti yang tinggal persis di samping warung, mulai curiga. Ia sering mendengar suara aneh dari dapur warung itu saat tengah malam. Bunyi seperti air dituangkan ke dalam panci. Padahal warung sudah tutup. Kadang terdengar suara bisikan yang tidak jelas, bercampur bau kemenyan. Pernah suatu malam, Bu Siti melihat cahaya merah samar dari celah dapur. Ia ketakutan, buru-buru menutup jendela. Tapi rasa penasarannya makin besar. Orang-orang di kampung itu juga mulai memperhatikan perubahan Darto.
Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi selalu tersenyum jika ada pembeli. Uang di kantongnya semakin banyak, keluarganya mulai hidup lebih mewah. Anaknya yang dulu hanya bersepeda ke sekolah, sekarang naik motor baru. Istrinya mulai sering memakai emas dan pakaian bagus. Orang-orang membicarakan itu semua, tapi tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Mereka hanya berbisik-bisik, seolah ada sesuatu yang lebih gelap di balik kesuksesan mendadak itu. Malam itu, sekitar pukul 12, Bu Siti tidak bisa tidur. Hujan baru saja reda, udara lembab. Ia duduk di dekat jendela kamarnya, mencoba mendengar lagi suara-suara dari dapur warung sebelah. Dan benar, suara itu ada. Suara sendok besar beradu dengan panci, disertai suara gemericik air. Tapi warung jelas sudah tutup sejak jam 10. Pelan-pelan ia mengintip lewat celah jendela. Matanya langsung membelalak. Ia melihat Darto berdiri di dapur dengan tubuh setengah telanjang, hanya memakai celana hitam lusuh. Di depannya ada sebuah panci besar berisi kuah bakso. Api kecil masih menyala di bawahnya. Darto menyalakan dupa. Asap mengepul ke langit-langit dapur. Bibirnya berkomat-kamit seolah membaca mantra. Lalu dari balik asap itu muncul sesuatu. Sosok tinggi besar, hitam legam, dengan mata merah menyala, kepala botak mengkilap, dan tubuh berotot. Wujud itu tidak menyerupai manusia, tapi juga bukan hewan. Dari perutnya yang buncit terdengar suara bergemuruh seperti air yang mengalir deras. Bu Siti menahan napas. Tubuhnya bergetar hebat. Jin itu melangkah mendekati panci besar. Ia menunduk, lalu kencing. Suara air deras jatuh ke dalam kuah bakso yang mendidih. Asap putih mengepul tinggi. Baunya tajam dan menusuk. Darto menunduk dalam-dalam, seolah sedang menghormati makhluk itu. Bu Siti hampir menjerit, tapi ia sepat-sepat menutup mulutnya dengan tangan. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menyingkir dari jendela, tubuhnya gemetar. Matanya tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, ia melihat warung Darto kembali penuh dengan pembeli. Orang-orang menikmati mangkok bakso dengan lahap tanpa tahu apa yang terkandung di dalam kuah gurih itu. Bu Siti hanya bisa menatap ngeri. Perutnya mual, kepalanya pening. Ia ingin memperingatkan orang-orang, tapi lidahnya keluh. Ia tahu jika ia bicara sembarangan, bisa jadi malah dirinya yang kena celaka. Sementara itu, Darto terlihat semakin mesra dengan keberuntungan barunya. Ia tersenyum ramah pada pembeli, seolah tidak ada yang janggal. Tapi mata Bu Siti menangkap sesuatu. Sesekali, saat panci kuah hampir kosong, ia melihat Darto berbisik lirih ke arah dapur sebelum menuang lagi kuah segar dari dalam. Senyum Darto tidak pernah hilang, tapi ada kilatan aneh di matanya. Sesuatu yang dingin, kosong, tidak manusiawi. Hari-hari berlalu dan orang-orang makin kecanduan bakso itu. Bahkan ada pembeli dari luar kota yang sengaja datang hanya untuk mencicipinya. Uang mengalir deras. Rumah Darto direnovasi, motor baru dibeli,
Istrinya sering terlihat di pasar dengan wajah sumringah. Tapi bagi Bu Siti, semua itu hanya semakin menegaskan ketakutannya. Ia tahu ada harga yang harus dibayar. Suatu sore, kabar buruk terdengar. Seorang mahasiswa UNS yang baru saja makan di warung itu ditemukan pingsan di kosnya. Tubuhnya demam tinggi, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar bau anyir yang aneh. Dokter tidak bisa memastikan penyakit apa yang dideritanya. Malamnya, mahasiswa itu meninggal. Orang-orang kaget, tapi anehnya tidak ada yang langsung menghubungkan dengan warung bakso itu. Mereka hanya menganggapnya musibah biasa. Namun Bu Siti tahu, ia yakin ada hubungan. Apalagi malam sebelumnya, ia mendengar suara cekikikan aneh dari dapur Darto. Seperti suara tawa makhluk besar bercampur dengan suara manusia. Bu Siti semakin tidak tenang. Ia mencoba bercerita pada suaminya, tapi suaminya hanya menggeleng. "Jangan ikut campur, Sid," kata suaminya. "Nanti malah kita yang kena." Tapi Bu Siti tidak bisa diam. Setiap malam ia dihantui bayangan jin itu. Suara air kencingnya, bau menyengat yang menusuk hidungnya. Malam berikutnya, sekitar jam 1, ia kembali terbangun. Suara itu terdengar lagi, lebih keras dari biasanya. Kali ini, rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengambil kain jarik, melilitkannya ke tubuh, lalu pelan-pelan keluar rumah. Hujan gerimis turun, jalanan sepi. Dari balik tirai warung, ia mengintip dan ia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan dari malam sebelumnya. Gerimis makin deras, menetes di atap seng warung. Dari balik celah tirai yang setengah terbuka, Bu Siti melihat dapur itu berubah jadi tempat yang tak lagi seperti dapur manusia. Panci besar berisi kuah bakso mendidih di atas tungku. Asapnya membentuk pusaran aneh. Di tengah pusaran itu, sosok hitam tinggi besar muncul lagi. Mata merahnya berkilat seperti bara api. Kali ini, ia tidak sendirian. Ada bayangan lain, lebih kecil, menyerupai anak kecil dengan tubuh kurus dan kulit kelabu. Bayangan itu berlari mengitari dapur dengan cekikikan lirih, sementara Darto duduk bersila di lantai, wajahnya menunduk. Jin besar itu kembali kencing ke dalam panci. Suara airnya memekakkan telinga, bercampur dengan suara mendesis kuah mendidih. Bu Siti menutup hidung, hampir muntah karena baunya begitu busuk, seperti campuran belerang, bangkai, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tapi anehnya, setelah beberapa detik, bau itu hilang begitu saja, digantikan aroma kaldu gurih yang biasanya tercium dari warung. Seolah bau busuk tadi hanya ilusi, padahal jelas-jelas nyata di hidungnya. Darto bergumam pelan. Suara yang terdengar seperti doa, tapi penuh kata-kata asing. Lalu jin besar itu membuka mulut. Suaranya berat, bergema seperti datang dari dasar sumur. Ia berkata bahwa waktu tumbal sudah dekat. Darto mengangguk patuh. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh nafsu. Bu Siti mendengar kata-kata itu dengan jelas. Tumbal, ia merinding. Jadi benar, semua ini bukan cuma soal kuah gurih.
ada nyawa manusia yang harus diberikan sebagai bayarannya. Malam itu, Bu Siti buru-buru kembali ke rumah. Tubuhnya gemetar. Ia duduk di sudut kamar, menangis tanpa suara. Suaminya yang terbangun bertanya, "Ada apa?" Tapi Bu Siti hanya bisa menggeleng. Ia tahu, jika ia terus menyimpan rahasia ini, suatu saat ia sendiri bisa jadi gila. Namun, siapa yang berani percaya padanya? Orang-orang sudah terlalu mabuk dengan bakso gurih itu. Mereka rela antre berjam-jam hanya untuk semangkuk. Beberapa hari kemudian, kabar buruk kembali menyebar. Seorang tukang becak yang sering makan di warung Darto ditemukan meninggal di pos ronda. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan di bibirnya ada sisa kuah bakso. Orang-orang heboh sebentar, tapi anehnya, esok harinya warung itu kembali ramai. Seolah tidak ada yang peduli, seolah rasa gurih bakso itu sudah mengikat mereka dalam pesona aneh. Bu Siti mulai yakin pesugihan itu bukan hanya soal kuah, tapi juga punya daya ikat pada siapapun yang memakannya. Orang jadi ketagihan, susah lepas, meskipun tahu bisa celaka. Ia merasa hanya dirinya yang benar-benar sadar, karena ia tidak pernah makan di warung itu. Setiap kali suaminya mengajak, ia selalu menolak, membuat alasan apapun agar tidak menyentuhnya. Dan sekarang ia bersyukur. Namun ketakutannya bertambah saat suatu malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, jin besar tadi menatapnya dari dapur sambil menunjuk ke arahnya. Di belakang jin, Darto berdiri dengan senyum tipis, memegang pisau besar. Bu Siti terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasa waktunya tidak banyak. Bisa jadi tumbal berikutnya adalah dirinya. Sementara itu, Darto semakin tampak aneh. Ia sering berbicara sendiri di warung. Matanya melayang-layang seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Kadang ia tersenyum di tengah malam saat membersihkan panci. Orang-orang menganggap itu hal biasa, mungkin karena lelah. Tapi Bu Siti tahu ada sesuatu yang bersembunyi di balik semua itu. Pada akhir Agustus tahun 1998, Solo diguyur hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Jalan Slamet Riyadi tergenang. Banyak warung memilih tutup, tapi warung Darto tetap buka dan tetap penuh. Anehnya, meskipun hujan deras, orang tetap datang, basah kuyup, hanya untuk makan semangkuk bakso. Mereka terlihat seperti orang kesurupan. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh nafsu. Bu Siti menatap dari balik jendela rumahnya dengan ketakutan. Ia melihat seorang ibu membawa anak kecil, memaksanya makan bakso meskipun si anak menangis. Setelah suapan pertama, anak itu diam, wajahnya kosong, lalu melahap mangkok sampai habis. Bu Siti ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Malam itu, ia tak tahan lagi. Ia mendatangi Pak Lurah, mencoba menceritakan apa yang ia lihat. Tapi reaksi Pak Lurah mengejutkannya. Wajah Pak Lurah berubah tegang. Lalu ia hanya menggeleng. "Jangan ikut campur, Bu Siti. Ada hal-hal
Yang lebih baik kita diamkan, suaranya datar. Seolah ia sendiri tahu sesuatu, tapi memilih bungkam. Bu Siti pulang dengan hati hancur. Ia benar-benar sendirian. Seminggu kemudian, sebuah tragedi terjadi. Seorang pemuda pedagang asongan yang sering mangkal di dekat warung hilang tanpa jejak. Orang-orang mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Kabar beredar, ia terakhir kali terlihat duduk di bangku warung Darto. Mangkuknya masih setengah penuh. Setelah itu, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Esoknya, kuah bakso di panci Darto lebih harum dari biasanya, lebih pekat, dan pembeli makin menggila. Bu Siti menangis diam-diam. Ia tahu itulah tumbalnya. Pemuda malang itu dipersembahkan untuk jin. Dan seiring bertambahnya korban, kekuatan warung itu semakin besar. Ia bahkan mendengar orang-orang mulai datang dari luar kota. Katanya mereka dengar kabar bakso terenak di Solo ada di warung kecil itu. Tidak ada yang tahu, di balik rasa gurih itu ada darah dan nyawa manusia. Pada suatu malam bulan September, tepat pukul 12, Bu Siti kembali mendengar suara dari dapur. Kali ini lebih ramai. Seperti ada pesta di dalam sana. Suara tawa jin bergema. Suara gemericik air kencing jatuh ke panci. Suara piring beradu. Dan suara Darto berkomat kamit. Bu Siti memberanikan diri untuk mengintip lagi. Meskipun hatinya berteriak menolak. Apa yang ia lihat kali ini membuat darahnya membeku. Darto tidak sendirian. Ada seorang pemuda dengan mata kosong. Tubuhnya kaku seperti patung. Duduk di kursi. Jin besar itu menaruh tangan di atas kepalanya. Dan pelan-pelan tubuh pemuda itu menyusut. Kulitnya menempel ke tulang, seolah disedot dari dalam. Suara jeritan samar keluar dari mulutnya, tapi langsung hilang ditelan asap. Dalam hitungan menit, tubuh itu roboh, kering, hanya tinggal kulit dan tulang. Darto lalu menyeretnya ke sudut dapur, menutupinya dengan kain goni. Bu Siti hampir pingsan. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya, menahan teriak. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya gemetar. Hebat, ia tahu apa yang dilihatnya bukan lagi sekadar ritual, tapi pembunuhan. Dan orang-orang masih akan makan besok pagi, tanpa tahu kuah gurih itu berasal dari kencing jin dan tumbal manusia. Malam itu, Bu Siti berlari kembali ke rumah. Jatuh tersungkur di lantai. Tubuhnya menggigil. Ia mencoba membangunkan suaminya, tapi lidahnya keluh. Hanya suara serak yang keluar. Dalam hati ia bersumpah, besok ia harus melakukan sesuatu, entah apapun itu. Jika tidak, korban akan terus bertambah. Namun ia tidak tahu, sejak malam itu ada mata lain yang ikut mengawasinya. Malam itu Bu Siti tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pemuda yang tubuhnya menyusut dihisap jin itu kembali muncul. Suara tawa berat bergema di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia merasa sudah terlalu jauh menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Tapi di sisi lain, ia juga merasa bersalah karena membiarkan orang-orang lain terus
terus datang ke warung itu tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Keesokan paginya, Solo masih diselimuti hujan ringan. Jalan Slamet Riyadi tetap sibuk dengan kendaraan. Tapi mata Bu Siti hanya tertuju ke arah warung Darto yang kembali penuh. Orang-orang duduk berdesakan, mangkuk demi mangkuk kosong bertumpuk di meja, kuah panas terus dituang tanpa henti. Bau kaldu yang menggoda menusuk hidung siapapun yang lewat. Dari wajah para pembeli terlihat jelas bahwa mereka bukan sekadar lapar. Ada semacam nafsu aneh, tatapan kosong, dan tangan yang gemetar tiap kali menunggu mangkok baru disodorkan. Seperti orang yang kecanduan, Bu Siti menghela napas berat. Ia sempat berpikir melapor ke polisi, tapi ia tahu mereka tak akan percaya. Lagi pula, siapa yang berani menyentuh warung yang sedang naik daun itu? Ia tahu jawabannya tidak ada. Tapi sesuatu di dalam dirinya berkata, jika ia diam saja, korban akan terus bertambah. Dan mungkin suatu saat, giliran keluarganya sendiri. Malam berikutnya, ia mencoba mencari jawaban dengan berdoa. Suaminya sudah tidur, rumah sunyi, tapi ia tetap duduk di ruang tengah sambil membaca doa pelan. Namun, di tengah malam, tiba-tiba ia mencium bau kemenyan yang menyusup dari celah jendela. Bau itu makin pekat, membuatnya mual. Ia menoleh, dan dari jendela, ia melihat sosok berdiri di halaman. Sosok tinggi besar, kulitnya legam, matanya merah, menatap lurus ke arahnya. Itu jin dari warung. Bu Siti menahan teriak. Tubuhnya kaku, tapi ia yakin sosok itu hanya menampakkan diri sekilas. Dalam hitungan detik, bau kemenyan hilang, halaman kosong. Tapi pesan itu jelas. Ia sedang diawasi. Sejak saat itu, Bu Siti merasa hidupnya tidak tenang. Setiap malam, ia mimpi buruk. Setiap pagi, ia melihat orang-orang antre di warung itu. Satu persatu, kabar kematian aneh bermunculan. Ada sopir angkot yang tiba-tiba jatuh sakit lalu meninggal. Ada mahasiswa lain yang pingsan di kelas dan tak pernah bangun lagi. Semua pernah makan di warung Darto, tapi tidak ada yang berani menghubungkan. Hanya Bu Siti yang tahu benang merahnya, dan itu membuatnya semakin tertekan. Hingga suatu malam, tepat pada awal Oktober tahun 1998, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Langit mendung, hujan deras mengguyur Solo, petir menyambar-nyambar. Warung Darto masih buka meskipun hujan. Di dalamnya, panci besar mendidih. Asap mengepul tebal. Bu Siti mengintip dari balik tirai rumahnya, dan ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Panci itu memancarkan cahaya merah samar. Pembeli yang duduk di kursi menatap kuah itu dengan mata kosong. Bibir mereka gemetar, seperti orang kesurupan. Darto berdiri di belakang panci. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh cahaya aneh. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membaca mantra yang tak dipahami siapapun. Lalu, tiba-tiba, petir menyambar atap warung, membuat cahaya terang membelah malam. Orang-orang berteriak panik, tapi anehnya mereka tidak lari. Mereka malah tetap duduk, menatap panci dengan penuh nafsu.
Bu Siti melihat sesuatu keluar dari dalam panci. Asap menebal, membentuk wujud wajah raksasa dengan mata merah menyala. Itu jin yang selama ini ia lihat, kini menampakkan diri di depan banyak orang. Beberapa pembeli terjatuh. Tubuh mereka kejang-kejang. Ada yang mulutnya berbuih, ada yang matanya berputar. Suara tangis bercampur jeritan memenuhi udara. Tapi Darto hanya tertawa. Tawa panjang, keras, menggema bersama suara petir. Ia memeluk panci itu seperti memeluk harta karun. Seolah tak peduli pada orang-orang yang terkapar di sekitarnya. Bu Siti menjerit dari dalam rumah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu malam itu adalah malam tumbal besar. Jin itu menagih banyak jiwa sekaligus. Api tiba-tiba muncul dari tungku, menjalar cepat ke seluruh warung. Kayu terbakar, atap seng berjatuhan. Orang-orang berhamburan keluar, sebagian jatuh terinjak. Tapi anehnya, Darto tetap berdiri di tengah api. Tubuhnya tidak terbakar, hanya tertawa keras. Jin hitam itu berdiri di belakangnya. Makin besar, makin jelas. Matanya seperti bara raksasa. Api semakin membesar. Asap membubung tinggi. Suara panci mendidih bercampur dengan jeritan manusia. Bu Siti berlari keluar rumah, berusaha menolong siapapun yang bisa ia jangkau. Tapi matanya terpaku pada satu hal. Di tengah kobaran api, ia melihat tubuh Darto perlahan diselimuti asap hitam. Wajahnya meringis, tangannya meraih-raih ke udara, seolah meminta tolong. Namun, jin itu menariknya masuk ke dalam panci besar. Tubuhnya melesap ke dalam kuah mendidih, hilang begitu saja. Api lalu meledak sekali lagi, membuat semua orang terlempar. Setelah itu, warung runtuh, tinggal puing-puing hitam terbakar. Malam itu, hujan akhirnya memadamkan api. Orang-orang berkumpul di sekitar puing, bingung, ketakutan, sebagian masih menangis. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka lihat. Sebagian bilang itu kebakaran biasa. Sebagian lagi yakin itu bencana gaib. Tapi satu hal jelas, warung itu musnah bersama pemiliknya. Tidak ada yang menemukan jasad Darto. Hanya panci besar hangus yang masih berdiri di tengah puing. Aneh, panci itu tidak hancur meskipun terbakar begitu hebat. Bu Siti hanya bisa duduk di tepi jalan. Tubuhnya lemas, air matanya mengalir. Ia tahu kebenarannya. Meskipun ia tidak bisa mengatakannya pada siapapun, semua akan menganggapnya gila. Ia hanya berdoa dalam hati. Semoga arwah korban yang dijadikan tumbal mendapat kedamaian. Sejak malam itu, warung bakso Pak Darto tidak pernah ada lagi. Orang-orang lewat di JL. Slamet Riyadi masih sering menoleh ke arah bekas warung itu. Tapi yang terlihat hanya puing hitam dan tanah yang tidak pernah lagi digunakan. Kabarnya, setiap malam Jumat Kliwon, ada bau kuah bakso yang samar-samar tercium dari arah puing itu. Beberapa orang yang nekat lewat malam-malam mengaku mendengar suara sendok beradu dengan mangkok. Padahal tempat itu kosong. Dan bagi Bu Siti, setiap kali bau itu muncul,
Tubuhnya langsung menggigil. Ia tahu, meskipun warung itu musnah, jin yang bersemayam di dalamnya belum pergi. Ia masih ada, mengintai, mungkin mencari pemilik baru yang berani melanjutkan pesugihan kencing di panci bakso. Begitulah kisah warung bakso di Jalan Slamet Riyadi, Solo, tahun ke-1998. Sebuah warung sederhana yang tiba-tiba jadi primadona, tapi ternyata menyimpan rahasia pesugihan hitam. Kuah gurih yang bikin orang ketagihan rupanya berasal dari air kencing jin, dan setiap mangkuknya dibayar dengan tumbal nyawa manusia. Warung itu memang sudah musnah terbakar. Pemiliknya hilang tanpa jejak. Tapi sampai sekarang, orang-orang yang lewat di bekas lokasinya kadang masih mencium bau kuah bakso yang samar, apalagi saat malam Jumat Kliwon. Ada juga yang mengaku mendengar suara panci mendidih dari puing yang sudah lama ditinggalkan. Entah benar atau tidak, tapi satu hal yang bisa kita ambil, tidak ada keberuntungan instan tanpa harga. Segala sesuatu yang terlihat manis bisa saja menyimpan kengerian di baliknya. Jadi kalau suatu hari kalian menemukan warung makan yang terlalu enak sampai bikin ketagihan, hati-hati saja. Jangan-jangan ada rahasia kelam yang ikut kalian telan bersama suapan terakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah makan sendirian larut malam. Siapa tahu ada yang ikut duduk di samping kalian.